Pemirsa, mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Kholil Koumas, hari ini juga datang memenuhi panggilan KPK. KPK memanggil Yakut untuk melengkapi penyidikan kasus pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024. Kasus ini terjadi menyusul 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut aturan, 92% kuota tambahan diperuntukkan haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Tapi pada pelaksanaannya, 20.000 kuota tambahan dibagi dua sama rata. 10.000 diperuntukkan haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. KPK meyakini hal ini sebagai tindakan melanggar hukum penyelenggaraan haji 2024, dalam hal ini Kementerian Agama yang saat itu dipimpin Yakut Kholil Koumas. Sementara itu, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang memenuhi pemanggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Google Cloud di kementerian yang dipimpinnya dulu. Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan sistem Chromebook yang telah lebih dulu ditangani Kejaksaan Agung. KPK mengkonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. Dengan begitu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kehadiran Nadiem hanya untuk dimintai keterangan. Sebelum memanggil Nadiem, KPK telah lebih dulu memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK menjelaskan pemeriksaan kasus Google Cloud beririsan dengan penyidikan kasus Chromebook di Kejaksaan Agung. Langsung. Tungguin tadi ya? Enak kok yang di depan itu. Langsung. Dari dampingin. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya pemeriksaan dua mantan Menteri era Presiden Jokowi di gedung KPK hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Vanessa Liu. Vanessa, bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan di KPK? Ya, selamat sore Shena dan juga pemirsa. Untuk saat ini sendiri di gedung KPK tadi baru saja sekitar 10 menit lalu mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul sekitar 9 pagi tadi. Berarti untuk saat ini sendiri hari ini Yakut menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam lamanya. Dan tadi saat Yakut keluar meninggalkan gedung KPK, kami dari awak media sempat menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penyelidikan yang ia jalani hari ini, dan Yakut sendiri tidak melontarkan banyak jawaban atas pemeriksaan yang ia jalani. Kami sendiri belum mengetahui secara pasti pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada Yakut. Dan sementara itu Yakut sendiri hari ini memenuhi panggilan KPK karena terseret dugaan korupsi atas kasus kuota haji, di mana Yakut diduga mengotak-atik persentase kuota haji khusus dan juga reguler. Di perkara ini KPK juga meminta keterangan sejumlah pihak, yaitu seperti dari travel agent, pejabat dari Kementerian Agama, dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk saat ini sendiri kami dari awak media juga masih berjaga-jaga di gedung KPK karena hari ini selain Yakut ada juga Nadiem Makarim sebagai mantan Menteri Kemendikbudristek untuk juga sebagai saksi yang dipanggil oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud, di mana Nadiem sendiri juga untuk saat ini bukan hanya menjalani pemeriksaan di KPK tetapi juga sedang terlibat kasus pengadaan laptop Chromebook di Kejaksaan Agung. Nah, untuk hari ini sendiri Nadiem diperiksa juga sejak pukul 9 pagi tadi dan hingga kini belum keluar dari gedung KPK. Belum ada perkembangan tertentu dari Nadiem soal kasusnya hari ini. Dan untuk kasus Nadiem sendiri, KPK mengungkap bahwa tempus atau waktu pengadaan Google Cloud ini terjadi saat pandemi COVID-19, di mana Google Cloud ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari pelaksanaan
persekolahan daring, yaitu pada saat COVID-19, di mana Google Cloud ini memakan biaya, dan biaya dari pengadaan Google Cloud ini yang sedang disidik oleh KPK mengenai aliran dananya. Dan untuk selain Nadiem juga ada 2 orang yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus ini, diantaranya mantan CEO PT Gojek Tokopedia Tbk Goto, Andre Sulistyo, dan juga pemegang saham Melisa Siska Juminto pada hari Selasa lalu. Kasus ini berbeda dengan kasus yang saat ini juga turut dijalani oleh Nadiem Makarim di Kejagung. Sementara yang dapat kami sampaikan, Nadiem saat ini belum juga keluar dan kami belum mengetahui pasti kapan pemeriksaan Nadiem akan berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan, Shena, dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Langsung dari gedung KPK, Vanessa Liu, terima kasih. Selamat kembali bertugas.